Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armando Sarparasya Manurung, NPM 191305105, Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang pertama-tama yang terhormat dosen pembimbing satu saya, Bapak Dr. Andos Herman Tarigan MPD, dan yang juga yang terhormat dosen pembimbing dua saya, Bapak Johan Ciswoyo MPD, dan juga yang terhormat dosen pembahas saya, Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya. Pertama, ya ada latar belakang. Olahraga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Olahraga membuat sistem sirkulasi dan kerja jantung akan meningkat. Peningkatan kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan kondisi fisik lainnya. Sedangkan dari segi rohani, tubuh yang bugar tentu akan menumbuhkan rasa percaya diri, bersemangat, dan optimis. Tubuh sedang mengalami pertumbuhan fisik, pikiran, atau mental. Harus dibelajarkan dan dikembangkan. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan melalui aktivitas fisik, tujuannya mencakup semua aspek perkembangan pendidikan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan mendorong pengembangan kemampuan dan keterampilan gerak siswa, pertumbuhan fisik, dan pengembangan intelijensi anak didik. Untuk itu sangat diperlukan percaya diri, agar suasana yang kondusif memberikan kemudahan bagi setiap siswa mengikuti perkembangan dirinya secara optimal. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan disebut juga sebagai sarana atau media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan jiwa, dan keterampilan motorik yang hanya ada pada pendidikan formal. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Olahraga di sekolah hendaknya memang dikelola dengan profesional, mulai dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan hingga pada sisi metode pembelajaran yang digunakan. Karena profesionalan dan mengelola tiap-tiap mata pelajaran bisa jadi dikatakan sebagai salah satu ukuran dari keprofesionalan yang dapat diajarkan di sekolah, dan hal tersebut merupakan skala prioritas untuk memilih bila memang ingin mengembangkan olahraga secara khusus. Penentuan prioritas salah satu jenis olahraga perlu dipertimbangkan pula minat siswa terhadap olahraga yang hendak dipilih. Salah satu jenis olahraga yang sedang populer dan banyak diminati oleh kalangan remaja, khususnya pelajar dan mahasiswa di luar ataupun dalam negeri, saat ini adalah permainan bola basket. Berbagai kompetisi basket antara lain, bola basket antar pelajar dari sekolah menengah, misalnya Popda, DBL, hingga perguruan tinggi, misalnya 5, Kampus League, dan kompetisi yang ditangani secara profesional, yaitu kompetisi bola basket antar klub Indonesia, NBL atau National Basketball League. Dan ada juga WNBL, Women National Basketball League. Berbagai kompetisi tersebut dengan tersendiri yang memunculkan bakat yang potensial di bidang bola basket nasional. Olahraga basket itu sendiri merupakan cabang olahraga yang dimainkan oleh dua tim dengan 5 pemain tiap satu tim. Tujuannya adalah mendapatkan nilai skor dengan masukkan bola keranjang atau ring basket lawan, Whistle Hall 2002. Agar dapat berhasil dalam melakukan tembakan, perlu dilakukan teknik-teknik yang baik dan yang benar. Gerakan dengan teknik yang baik akan menimbulkan efisiensi kerja, dan berkat latihan yang teratur akan mendapatkan efektivitas yang baik pula. Pada dasarnya, gerakan efisien adalah gerakan yang benar tanpa ada kehilangan tenaga yang sia-sia. Untuk mendapatkan gerakan efektif dan efisien perlu didasarkan pada penguasaan teknik-teknik dasar yang baik dan benar. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam permainan bola basket, diperlukan hasil belajar permainan bola basket seperti teknik dasar menangkap bola, catching, teknik dasar menggiring bola atau dribble, teknik dasar melempar bola atau passing, serta teknik dasar menembak atau shooting. Bidang 3 PB Perbasi 2018. Dari beberapa teknik dasar bola basket yang telah dikemukakan, teknik tembakan merupakan teknik sangat penting untuk dikuasai dengan baik, Masbud Irsyada 2014. Dengan demikian, keterampilan teknik gerak dasar menembak dalam permainan bola basket sangat penting untuk dikuasai secara baik dan benar. Dalam permainan bola basket, tembakan dibagi menjadi dua golongan, yaitu tembakan lapangan dan hukuman. Tembakan lapangan adalah suatu percobaan memasukkan bola ke keranjang lawan selama dalam waktu pertandingan. Tembakan ini bisa dilakukan dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan, sedangkan tembakan hukuman atau tembakan bebas atau free throw adalah tembakan yang diberikan pada seorang pemain karena melakukan suatu pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis. Tembakan bebas sesuai dengan peraturan. Untuk melakukan tembakan dalam permainan bola basket merupakan gerakan yang kompleks, meliputi gerakan tungkai, tubuh, lengan, gerakan lompatan vertikal ke atas. Jauh dekatnya, tembakan dipengaruhi oleh posisi pemain dari ring dan jangkauan lengan pemain.
Sehingga apabila jarak tembakan semakin jauh, maka pemain harus melakukan menembak yang lebih kuat dan tepat. Untuk melaksanakan tembakan tersebut dibutuhkan adanya sinkronisasi antara kaki, punggung, bahu, dan siku tembakan. Pelenturan pergelangan dari jari tangan, misal hal 2004. Dalam permainan bola basket tidak mengenal spesialisasi kemampuan tertentu. Oleh karena itu, tiap pemain juga harus menguasai teknik free throw. Karena ketika terjadi pelanggaran dengan hukuman tembakan bebas, maka yang melakukannya harus pemain yang mengalami pelanggaran oleh pihak lawan. Dalam perkembangannya, olahraga basket juga diberikan pada bidang pendidikan, khususnya pada pelajaran jasmani di sekolah. Hal ini adalah sebenarnya yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi para pelajar mengenal bola basket, khususnya pada kegiatan bola basket yang diadakan di sekolah yang akan menarik minat para pelajar yang menggemari olahraga tersebut. Adanya kegiatan pembelajaran bola basket di sekolah diharapkan guru harus mampu memilih pendekatan latihan yang tepat sehingga hasil latihan lebih optimal dalam kegiatan pembelajaran bola basket. Dibutuhkan suatu pendekatan di mana guru harus dapat menerapkan latihan yang lebih menarik bagi siswa yang mengikuti pembelajaran bola basket tersebut sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik. Mengingat pentingnya shooting free throw dalam suatu permainan bola basket, maka semestinya teknik ini juga mendapatkan perhatian dalam suatu latihan. Untuk itu pula bagi guru atau pelatih mampu memberikan model latihan yang tepat agar latihan menjadi lebih efektif, efisien, dan tentunya mencapai keberhasilan dalam meningkatkan prestasi. Pada saat melakukan observasi yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran bola basket di SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung, banyak siswa yang kurang menguasai teknik dasar shooting bola basket, terutama pada saat melakukan shooting free throw. Sebagian besar siswa pada saat melakukan shooting free throw, kurangnya kekuatan otot lengan sehingga bola tidak sampai kering, serta saat melakukan shooting free throw bola tidak tepat sasaran ke ring sehingga tidak memperoleh poin. Dan pada saat latihan seringkali sehabis pemanasan langsung melakukan permainan tanpa latihan teknik bola basket. Oleh karena itu, banyak siswa yang akhirnya bosan untuk melakukan latihan shooting free throw. Salah satu cara latihan menggunakan modifikasi ring sebagai sarana menciptakan latihan bola basket yang lebih menarik, menyenangkan, dan bermanfaat bagi perkembangan keterampilan bola basket siswa khususnya pada teknik shooting untuk hasil shooting free throw. Dari permasalahan-permasalahan di atas, peneliti ingin meneliti apakah ada pengaruh latihan shooting free throw menggunakan modifikasi ring, yaitu antara latihan menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw bola basket pada siswa di SD Negeri 2 Harapan Jaya. Identifikasi masalah, adapun masalah yang menjadi pemilihan judul dalam penelitian ini adalah banyak siswa kurang menguasai teknik shooting free throw bola basket, masih ada di antara siswa tembakan yang kurang tepat sasaran, dan ada juga pada saat melakukan shooting free throw pada beberapa masih terlihat lemah pada saat mendorong bola ke dalam ring. Adapun batasan masalahnya yaitu upaya pengaruh latihan menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh latihan shooting free throw menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya? Yang kedua ada, apakah ada pengaruh latihan shooting free throw menggunakan ring standar untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya? Dan ada juga latihan manakah yang lebih berpengaruh antara latihan shooting free throw menggunakan ring modifikasi dengan ring standar nasional Indonesia untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya. Tujuan penelitian ini agar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk menggunakannya. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada 3, yaitu untuk mengetahui pengaruh latihan shooting free throw menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya, dan juga untuk mengetahui pengaruh latihan shooting free throw menggunakan ring standar untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya, dan untuk mengetahui latihan manakah yang lebih berpengaruh antara latihan shooting free throw gunakan ring modifikasi dengan ring standar nasional Indonesia untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya. Manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ada manfaat teoritis, manfaat praktis, selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Untuk tempat penelitian lokasi yang digunakan pada penelitian ini ada di lapangan SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung. Objek penelitian objek dalam penelitian ini ialah latihan menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 30 orang siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung. Penjelasan judul, ada pengaruh, ada modifikasi ring, dan ada juga shooting free throw bola basket. Tinjauan pustaka. Di sini ada pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seorang sebagai perorangan
atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Menurut Paturisi, pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik, jasmani, dan olahraga untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Socrates melakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total daripada hanya menganggap sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan jasmani adalah pembelajaran yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di sekolah melalui gerak-gerak yang sesuai dengan porsi umur mereka. Selain itu juga pendidikan jasmani didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani pada anak sekolah, karena dengan anak yang punya kebugaran jasmani yang baik, maka menjadikan manusia tersebut berkualitas. Pengertian olahraga di dalam kelas kerjanya, Kenneth Smith berpendapat bahwa olahraga adalah suatu perluasan dari bermain. Pendapat tersebut dibahas dan dikemukakan secara deskriptif, singkat, dan jelas. Menurut hal-hal yang membedakan antara olahraga dan bermain, sampai saat ini kita jumpai, menurut Smith, olahraga memperoleh nilai sentral dari bermain. Ini dapat pula diinterpretasikan bahwa sekurang-kurangnya olahraga memiliki semangat dan jiwa bermain. Olahraga bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, dan sebagainya. Kualitas prestasi. Menurut Galeno berpendapat bahwa berhasil atau tidak seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, yaitu berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya. Tahapan pemanduan dan pembinaan bakat. Menurut Koni, dalam proyek Garuda Mas, rentang waktu setiap tahapan latihan serta materi latihannya adalah sebagai berikut. Ada tahapan latihan persiapan, lamanya kurang lebih 3 sampai dengan 4 tahun. Ada juga tahapan latihan pembentukan, lama kurangnya lebih 2 sampai 3 tahun. Dan juga ada tahap latihan pemantapan, lamanya kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun. Hakikat ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah melihat pramuka, seni musik, dan tari, olahraga. Ekstrakurikuler, olahraga di sekolah memiliki beberapa cabang olahraga, yaitu bola voli, bola basket, dan sepak bola. Ekstrakurikuler menurut Subagio merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa dari berbagai bidang studi. Dan ekstrakurikuler merupakan program sekolah berupa kegiatan siswa, optimasi pelajaran terkait dengan menyalurkan bakat dan minat, kemampuan, dan keterampilan untuk memantapkan kepribadian siswa. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai suatu program di luar jam pelajaran sekolah yang dikembangkan untuk memperlancar program kurikuler. Dengan kegiatan ini dapat berjalan lancar. Belajar gerak. Dalam tarigan Herman, belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan dalam gerak tubuh. Di dalam belajar gerak, yang dipelajari adalah pola-pola gerak, keterampilan tertentu, misalkan gerak-gerak olahraga. Di sini juga ada ranah gerak. Ranah gerak, kata ranah adalah terjemahan dari kata domain yang bisa diartikan bagian atau unsur gerak tubuh, merupakan salah satu kemampuan manusia, bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Menurut Anita Jehero, membedakan gerak tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi, yaitu gerak refleks, gerak fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, keterampilan gerak, dan komunikasi non-diskursif. Tahapan belajar gerak. Ada di tahap kognitif. Pada tahap ini guru setiap akan mengajarkan suatu keterampilan gerak. Dan juga ada tahap asosiatif atau fiksasi. Pada tahap ini siswa mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Dan juga ada tahap otomatisasi. Tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil. Artinya siswa dapat merespon secara tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahap otomatis adalah bila seorang dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Prinsip latihan, bahwa dalam latihan kondisi fisik, seseorang memperhatikan prinsip-prinsip atau asas latihan sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip overload atau beban lebih. Yang kedua ada prinsip peningkatan beban terus-menerus atau progresif. Ada juga prinsip reversibility atau kembali asal, dan juga ada prinsip kekhususan. Di sini juga ada permainan bola basket. Masuk ke materi permainan bola basket, yaitu menurut Deddy Sumarsiono 2002, permainan bola basket merupakan jenis olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan dengan tangan dan mempunyai tujuan masukkan bola sebanyak mungkin ke keranjang lawan, serta menahan lawan agar jangan masukkan bola ke keranjang sendiri dengan cara lempar tangkap
atau passing, menggiring atau dribble, dan menembak atau shooting. Sedangkan menurut definisi, di tayangan dijelaskan Fatihillah bahwa bola basket adalah permainan bola besar yang dimainkan dua kelompok atau tim yang beranggotakan 5 orang yang masing-masing tim menggiring, mengoper, dan berusaha masukkan bola ke dalam ring. Adapun sarana permainan bola basket yaitu lapangan bola basket, papan pantul, ranjang atau ring basket, dan juga ada bola basket. Teknik permainan bola basket yang pertama ada di passing atau operan, dan juga passing operan ini terbagi ada 3. Yang pertama ada lemparan dada atau chest pass, ada lemparan pantul atau bounce pass, ada lemparan atas kepala atau overhead pass. Selanjutnya ada menggiring bola atau dribbling. Juga ada menembak atau shooting, ada juga pivot dan olah kaki, dan yang terakhir ada tembakan bebas atau free throw. Shooting free throw atau tembakan bebas adalah tembakan yang diberikan pada seorang pemain karena melakukan suatu pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi dapat di belakang garis tembakan bebas sesuai dengan peraturan. Tembakan bebas adalah kesempatan bagi seorang pemain untuk mendapatkan satu angka tanpa dihalangi yang dilakukan oleh belakang garis lemparan bebas dan di dalam setengah lingkaran menurut Perbasi 2006-114. Dasar mekanika dalam melakukan tembakan menurut Howissel antara lain pandangan, keseimbangan, posisi tangan, pengaturan siku, irama tembakan, dan pelaksanaannya. Hakikat latihan. Latihan menurut Harsono adalah proses sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah beban latihan untuk pekerjaannya. Modifikasi. Modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan. Modifikasi adalah cara merubah bentuk barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Berikut adalah ring divergen atau ring modifikasi yang sudah saya buat dan sudah saya gunakan dalam penelitian saya yang sudah saya lakukan. Berikut adalah gambar dari ring saya. Ini juga udah ada dana yang kemarin saya keluarkan dalam pembuatannya dan tujuannya untuk melatih ketepatan dalam melakukan free throw, untuk melatih kekuatan, untuk melatih gerakan free throw. Adapun manfaatnya dengan adanya ring modifikasi ini diharapkan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung bisa lebih serius dalam melakukan latihan ketepatan dan kekuatan dan tidak cepat merasa bosan dengan materi yang diberikan. Penelitian relevan. Yang pertama ada Septian Putra Aji Nugroho 2013. Yang kedua ada Galang Putra Permata 2019 dan juga ada Muhammad Rido Setiawan 2019 yang dapat dilihat di slide yang berikut ini. Kerangka berpikir, menurut Deddy Sumarsiono, permainan bola basket merupakan jenis olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan dengan tangan dan mempunyai tujuan masukkan bola sebanyak mungkin ke keranjang lawan. Shooting free throw atau tembakan bebas adalah tembakan diberikan pada seorang pemain karena melakukan suatu pelanggaran. Menurut Russell Lutan menyatakan bahwa modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran, meningkatkan kemungkinan keberhasilan berprestasi, dan dapat melakukan pola secara benar. Adapun pemanfaatan alat modifikasi ring diharapkan dapat membantu guru untuk mendesain kegiatan pembelajarannya. Diketahui selama ini kebanyakan guru sangat ingin dalam memanfaatkan alat-alat pembelajaran yang dirancang agar dapat menunjang aktivitas di luar kelas. Namun dengan modifikasi ring yang dirancang dengan sedemikian rupa sehingga cukup mudah dibuat dan digunakan berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti mencoba untuk melakukan pengembangan alat modifikasi berupa ring pada materi permainan bola basket, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan di sekolah. Hipotesis. Hipotesis merupakan suatu dugaan konjungtur atau pemecahan masalah yang diperoleh dari tinjauan pustaka melalui metode deduktif yang biasanya disusun berdasarkan kerangka pikir peneliti menurut Triono. Adapun hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. H1, ada pengaruh latihan menggunakan modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung. Metodologi penelitian. Adapun metodologinya adalah cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu menurut Sugiono 2015. Selain itu, menurut Ari Kunto 2010, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengembangkan data penelitiannya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif dan memiliki ciri khas tersendiri dengan adanya perlakuan treatment
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel dan juga terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai besarnya pengaruh variabel bebas, treatment atau latihan modifikasi ring variabel terikat, yaitu Y, hasil vitro, treatment yang dilakukan yaitu sebanyak 16 kali pertemuan, kemudian treatment, latihan modifikasi untuk meningkatkan shooting vitro dilakukan 3 kali dalam seminggu. Jenis penelitian, berdasarkan metode penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode eksperimen. Menurut Arikunto, eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan suatu akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Dalam hal ini, faktor yang diuji cobakan yaitu latihan shooting vitro menggunakan modifikasi ring pada siswa kelas 5 bola basket di pembelajaran bola basket di SD Negeri 2 Harapan Jaya untuk mengetahui pengaruh latihan menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting vitro pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya telah digunakan instrumen penelitian berupa matching subject design. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya yang berjumlah 30 orang. Adapun sampelnya adalah bagian terjumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi terdapat dengan demikian sampel merupakan bagian dari populasi. Karena peserta tidak lebih dari 100 orang, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan sampel penelitian ini adalah pada siswa kelas 5 di Negeri 2 Harapan Jaya berjumlah 30 orang. Desain penelitian, menurut Arikunto, eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan kausal sebab akibat, hubungan antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor lain yang mengganggu. Adapun desain penelitian ini adalah pretest post-test design, di mana desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan, dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan hasil sebelum diberi perlakuan. Dari data tersebut, penulis dapat mengetahui kondisi awal pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya tersebut, kemudian dilakukan rankingan dari skor poin, ratio tim vitro yang tertinggi hingga skor poin yang terendah. Selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok menggunakan ordinal pairing atau penyisir sampel yang didasari atas kriterium ordinal menurut Sutrisno berpatokan dengan hasil ranking agar semua kelompok berisikan sampel yang sama rata akan tingkat skor atau poin yang didapat. Variabel penelitian. Menurut Surisman, variabel penelitian adalah suatu sifat dari objek atau unsur dari objek yang dapat diamati dan atau diukur sehingga menghasilkan nilai, ukuran, atau kriteria lain yang bervariasi. Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu modifikasi ring, sedangkan variabel terikat yaitu kemampuan shooting vitro. Adapun modifikasi ring itu merupakan menyatakan bahwa dalam mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pembelajaran, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berprestasi dan dapat melakukan pola secara benar menurut kesulitan. Dan juga ada di variabel shooting free throw bola basket ini adalah tembakan yang diberikan kepada seorang pemain karena melakukan suatu pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis, tembakan bebas sesuai dengan peraturan. Tembakan bebas adalah kesempatan bagi seseorang pemain untuk mendapatkan satu angka tanpa dihalangi, yang dilakukan dari belakang garis lemparan bebas dan di dalam setengah lingkaran, menurut Perbasi 2006 ayat 114. Adapun instrumen penelitian ini dalam proses pengukuran diperlukan alat untuk mengetahui kemajuan dari suatu penelitian, Nur Hasan, pengukuran proses pengumpulan data informasi dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengukuran diperlukan suatu alat ukur. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes free throw dalam cabang olahraga bola basket dengan memiliki koefisien reliabilitas 0,81 dan validitas 0,77. Instrumen ini dinamakan Stanhope Basketball Test. Fasilitas dan alat adalah lapangan bola basket, ada bola basket, ring modifikasi, fluid, alat tulis untuk mencatat, dan juga formulir pencatat hasil. Stanhope Basketball Test dilakukan dengan cara bola dipegang testi dan berada di belakang garis T2. Kemudian testi menembakkan bola kering sebanyak 10 kali. Tembakan testi bisa mengambil bola, sedangkan dalam kotak yang disediakan testi hanya diperlukan memegang bola selama 5 detik. Lewat dari situ testi harus menembakkan bola kering. Setiap bola yang ditembakkan dalam dan masuk ring diberi nilai 2. Jika bola menyentuh ring di atas diberi nilai 1. Apabila bola tidak masuk, tapi jika bola tetap masuk diberi nilai hanya 2.
Bagi testi yang melanggar peraturan 5 detik dan menginjak garis T2 dengan hasil tembakannya masuk ring diberi nilai 0. Nilai testi adalah jumlah nilai yang diperoleh dalam 10 kali pelaksanaan. Nilai ini kemudian dirubah ke dalam T-score. Penilaian, setiap bola yang ditembakkan dan masukkan ring diberi nilai 2. Jika bola itu ring dari atas diberi nilai 1 apabila bola tidak masuk, tapi jika bola tetap masuk diberi nilai hanya 2, bagi testi yang melanggar peraturan 5 detik dan menginjak garis T2 dengan hasil tembakannya masuk ring diberi nilai 0, nilai testi adalah jumlah nilai yang diperoleh dalam 10 kali pelaksanaan. Nilai ini kemudian dirubah ke dalam T-score. Teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tes. Untuk penilaian hasil diperoleh melalui tes Stanford Basketball Test, yaitu menembakkan bola ke ring sebanyak 10 kali tembakan. Testi bisa mengambil bola cadangan dalam kotak yang disediakan. Testi hanya diperkenankan memegang bola selama 5 detik. Lalu dari situ, Testi harus menembakkan bola ke dalam ring dengan validitas tes dan reliabilitas sebesar 0,93 dan 0,97, dan untuk melihat penilaian hasil tembakan menggunakan format penilaian. Adapun teknik ada analisis data menurut Surisman, jika kita memperhatikan definisi statistika, maka fungsi pertama adalah mengumpulkan data mentah, yaitu data yang belum mengalami pengolahan apapun. Dan adapun pengujian data hasil pengukuran yang berhubungan dengan hasil penelitian bertujuan untuk membantu analisis agar menjadi lebih baik. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal, pretest, dan tes akhir post-test. Menghitung hasil tes awal dan tes akhir dalam teknik analisa data UJT. Adapun syarat dalam menggunakan UJT adalah yang pertama ada uji prasyarat dan ada juga uji normalitas data. Dan ada juga uji homogenitas data, di mana uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas dilakukan uji F. Menurut Sujana adalah sebagai berikut. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun ujian penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji T. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Berikut adalah uji T yang dilakukan dalam penelitian ini. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Berikut adalah hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen dalam penelitian di SD Negeri 2 Harapan Jaya, Bandar Lampung. Dan juga ini berikut ini adalah hasil pretest dan post-test kelompok kontrol di SD Negeri 2 Harapan Jaya, Bandar Lampung. Diagram batang hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen pada tabel di samping dapat dilihat bahwa rata-rata hasil pretest hasil shooting free throw pada kelompok eksperimen yaitu 6,66 dengan standar deviasinya 1,89. Sedangkan rata-rata hasil post-test hasil shooting free throw pada kelompok eksperimen yaitu 9,26 dengan standar deviasinya 1,91. Dari data di atas terjadi peningkatan rata-rata sebesar 40,3%. Ada juga diagram batang hasil pretest dan post-test kelompok kontrol. Pada tabel di samping dapat dilihat bahwa rata-rata hasil pretest hasil shooting free throw pada kelompok kontrol yaitu 6,93 dengan standar deviasinya 2,29. Sedangkan rata-rata hasil post-test hasil shooting free throw pada kelompok kontrol yaitu 7,26 dengan standar deviasinya 2,17. Dari data di atas terjadi peningkatan rata-rata sebesar 4,76%. Di sini ada diagram batang pengkategorian hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen. Dari diagram batang di samping dapat dilihat gambaran tentang hasil pretest dan post-test shooting free throw kelompok eksperimen siswa kelas 5 SD Negeri Harapan Jaya, Bandar Lampung yang berjumlah 15 siswa berdasarkan hasil penelitian. Setelah dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan norma tes shooting free throw, dapat disimpulkan bahwa pretest 12 siswa 80% berada pada kategori kurang sekali dan 3 siswa 20% berada pada kategori kurang dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sedang, baik, dan baik sekali. Sedangkan pada post-test terdapat 8 siswa atau 53,33% berada pada kategori kurang sekali dan 7 siswa 46,67% berada pada kategori kurang dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sedang, baik, dan baik sekali. Di sini ada diagram batang pengkategorian hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen. Dari diagram batang di samping
Dapat lihat gambaran tentang hasil pretest dan post-test. Shooting free throw kelompok kontrol siswa kelas 5 SD Negeri Harapan Jaya Bandar Lampung yang berjumlah 15 orang berdasarkan penelitian setelah dikelompokkan dan diklasifikasi berdasarkan norma tes shooting free throw, dapat disimpulkan bahwa pretest 10 siswa atau 66,67% berada pada kategori kurang sekali dan 5 siswa 33,33% berada pada kategori kurang dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sedang baik dan baik sekali. Sedangkan pada post-test terdapat 9 siswa, 60% berada pada kategori kurang sekali dan 6 siswa 40% berada pada kategori kurang dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sedang, baik dan baik sekali. Adapun uji normalitas data dengan menggunakan uji Lilliefors yang digunakan untuk materi normal tidaknya suatu sebaran adalah jika nilai L hitung kurang dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika sebaliknya, jika nilai L hitung lebih dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Rangkuman hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai L hitung kurang dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Adapun uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varians yang homogen atau tidak. Di bawah ini merupakan hasil perhitungan homogenitas disajikan pada tabel berikut ini. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki varians yang sama, maka uji yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan varians terbesar dengan varians terkecil dari masing-masing kelompok, sehingga diperoleh F hitung kurang dari F tabel, maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varians yang sama. Dengan demikian, pada hasil tes didapat F hitung kurang dari F tabel, maka kedua varians tersebut homogen. Adapun hasil uji hipotesis, analisis data penelitian yang digunakan menguji hipotesis menggunakan uji T atau beda. Pengaruh data hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen dimaksudkan untuk mengetahui apakah latihan menggunakan remodifikasi berpengaruh pada shooting free throw atau tidak. Hasil dari uji pengaruh data hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen dalam tabel berikut ini. Dalam uji pretest dan post-test kelompok eksperimen, di sini ada tabelnya. Dari tabel di atas ini dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 9,84 lebih dari T tabel sama dengan 2,14 taraf signifikan alfa 5%. Derajat kebebasan DK sama dengan N-1 sama dengan 15-1 sama dengan 14, yang berarti ada perbedaan yang signifikan data hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa latihan menggunakan remodifikasi dapat meningkatkan hasil shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri Harapan Jaya Bandar Lampung. Di sini juga ada uji pengaruh pretest dan proses kelompok kontrol. Di sini ada tabelnya, di mana dari tabel di atas ini dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 1,322 kurang dari T tabel sama dengan 2,144. Taraf signifikan alfa 5%. Derajat kebebasan DK sama dengan N-1 sama dengan 15-1 sama dengan 14. Hal ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antara data hasil pretest dan post-test kelompok kontrol. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa latihan menggunakan standar tidak dapat meningkatkan hasil shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung. Di sini ada uji perbedaan di mana post-test kelompok eksperimen dan post-test kelompok kontrol. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai T itu sama dengan 3,23954 kurang dari T tabel sama dengan 2,144 taraf signifikan alfa 5%. Derajat kebebasan DK sama dengan N-1 sama dengan 15-1 sama dengan 14. Hal ini berarti terdapat perbedaan signifikan antara data hasil post-test kelompok eksperimen dan post-test kelompok kontrol. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan shooting free throw menggunakan bola ring modifikasi dan menggunakan ring standar untuk meningkatkan kecepatan shooting free throw siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung. Perbedaan di atas juga menunjukkan bahwa latihan shooting free throw menggunakan ring modifikasi mempunyai pengaruh yang lebih baik. Pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh latihan menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan hasil shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung. Shooting free throw atau tembakan bebas adalah tembakan yang diberikan kepada seorang pemain karena melakukan suatu pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis. Tembakan bebas sesuai dengan peraturan. Tembakan bebas adalah kesempatan bagi seorang pemain untuk mendapatkan satu angka tanpa dihalangi, yang dilakukan dari belakang garis, lemparan bebas, dan di dalam setengah lingkaran.
Hasil deskripsi data setelah menerapkan latihan menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw diperoleh hipotesis awal yang menyatakan bahwa ada pengaruh latihan menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung dapat diterima karena dari perhitungan diketahui hitung kelompok eksperimen lebih besar dari tabel. Pada dasarnya latihan dalam penilaian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi siswa dalam melakukan shooting free throw. Jadi metode latihan dengan modifikasi ring yang diberikan agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada sampel. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan rata-rata hasil shooting free throw kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol, yang itu kelompok eksperimen dengan rata-rata 6,6 meningkat menjadi 9,26 selisih 2,66, sedangkan kelompok kontrol dengan rata-rata 6,93 meningkat menjadi 7,26 selisih 0,03. Melakukan modifikasi alat dapat meningkatkan hasil shooting free throw sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Septian Putra Adi Nugroho tahun 2013, di mana penelitian terkait pengaruh latihan shooting free throw menggunakan modifikasi bola untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bola basket SMP Negeri 3 Ungaran mendapatkan hasil analisis dapat diperoleh TITO sebesar 2,411, sedangkan T-tabel pada DB97 dengan taraf signifikasi 0,5, 0,05 sebesar 2,365. Terhitung 2,411 lebih dari T-tabel sama dengan 2,365, jadi ada pengaruh yang signifikan antara latihan shooting free throw menggunakan bola basket ukuran 3 dan bola voli. Jika dibandingkan dengan penelitian yang saya lakukan dengan sampel yang berbeda dengan jumlah yang lebih banyak mendapatkan hasilnya lebih besar. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama adanya pengaruh yang signifikan latihan menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung dengan nilai T-hitung sama dengan 9,842 lebih dari T-tabel sama dengan 2,144. Yang kedua, di mana tidak ada pengaruh yang signifikan latihan menggunakan ring standar untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung dengan nilai T-hitung sama dengan 1,322 kurang dari T-tabel sama dengan 2,144. Yang ketiga adalah latihan shooting free throw menggunakan modifikasi memberikan pengaruh yang lebih baik daripada latihan shooting free throw menggunakan ring standar untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung dengan nilai T-hitung sama dengan 3,29354 lebih dari T-tabel sama dengan 2,14. Saran, berdasarkan penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka diajukan saran-saran untuk meningkatkan shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru penjas diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai gambaran model latihan dengan memodifikasi alat untuk meningkatkan shooting free throw pada permainan bola basket. Yang kedua, bagi siswa agar selalu berupaya meningkatkan motivasi dalam belajar dan keterampilan dalam permainan bola basket, khususnya teknik shooting free throw. Yang ketiga, bagi para peneliti lain, khususnya mahasiswa, pendidik jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi, dan masukan. Namun, akan lebih baik lagi jika sumber dan referensi yang akurat dengan penelitian ini diperbanyak serta penelitian ini lebih dikembangkan lagi. Lampiran. Adapun program latihan yang sudah saya lakukan ini sebanyak 16 kali pertemuan, di mana di dalam pertemuan ini ada 18 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan dan di awal dan 2 pertemuan itu yang ditambah jadi 18 merupakan tes awal dan tes akhir. Jadi 18 kali pertemuan untuk melakukan penelitian ini. Berikut adalah dokumentasi penelitian yang sudah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Habis ini ada juga dokumentasi penelitian yang sudah saya jadikan video. Untuk itu sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, salam olahraga jaya.